Kita bereskan. Jadi kalau mereka bilang Pak Anies janji tidak akan bongkar, ya tunggu Pak Anies baru bangun. Dalam 11 hari Pak, dari surat peringatan 1, peringatan kedua, nggak ada waktu untuk bicara. Nggak ada waktu untuk bicara? Kami tidak ada sama sekali, tidak ada bicara. Tidak ada. Oleh camat, oleh siapapun, oleh wali kota, oleh gubernur, sama sekali tidak ada bicara. Jadi 11 hari langsung digusur? Langsung digusur. Jadab kan? Cuman kami bilang, kalau untuk pembangun Jakarta, ajak dong kami rakyatnya untuk membangun Jakarta. Ajak bicara bagaimana caranya membangun Jakarta. Ini kami bagian dari Jakarta. Oke. Ajak dong bicara kami untuk membangun Jakarta. Bukan anti pembangunan kami. Iya. Bukan anti pembangunan. Ajak kami bicara untuk sama-sama membangun Jakarta dengan baik. Jadi intinya lah, ajak bicara gitu. Iya, ajak bicara. Ajak kami membangun Jakarta. Iya. Gitu. Karena kami bagian dari Jakarta. Iya. Itulah makanya kami kepada gubernur yang baru itu meminta lah, mengajukan coba bikinin kami rumah yang layak sementara sebelum ada pembangunan. Kami bikin shelter secara yang layak, terutama listriknya, airnya. Tapi alhamdulillah beliau ada respon pada kami. Keberpihakan kepada warga, keberpihakan kepada konstitusi, itu bukan diwujudkan dalam kata-kata, tapi diwujudkan dalam perbuatan. Dan tempat ini menjadi contoh. Kalau kita tengok ke belakang, 2 tahun yang lalu ketika peristiwa itu terjadi, tidak ada hati manusia yang tidak menangis menyaksikan peristiwa di sini. Semua kewarasan tidak bisa menerima apa yang kita lihat di tempat ini. Kampung Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara, menjadi potret ketika arogansi Ahok dikalahkan kolaborasi Anies Baswedan. Disebut arogansi karena pada tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menggusur rumah warga, lalu mereka dipaksa pindah ke Rusunawa. Jargon kolaborasi didengungkan oleh Anies Baswedan sebagai pengganti Ahok dalam menata kembali Kampung Akuarium. Adalah konsep kampung susun. Desainnya pun dirancang bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita berharap nantinya ini bisa menjadi contoh bagaimana kita melakukan penataan kampung yang ada di Jakarta. Pada Agustus 2020, Kampung Akuarium dihidupkan kembali. Bahkan Kampung Akuarium diproyeksikan menjadi kampung percontohan bagi perkampungan lain di Jakarta. Satu ketika di suatu masa, saat ada penggusuran lagi di bumi Indonesia, di Kampung Akuarium, kolaborasi itu nyata. Kenapa di sini tidak bisa? Arogansi apa lagi yang jadi alasan sehingga tidak bisa kerjasama? Tulis akun Twitter Angga Putra. Pembangunan akuarium kini menemui treknya dengan melibatkan masyarakat setempat, membangun pijakan kesetaraan di Kampung Akuarium. Masyarakat yang berdaya mengelola dan membangun ekonominya lewat koperasi yang jadi cita-cita pendiri bangsa. Utopia dijejakkan ke bumi lewat kampung ini. Lebih jauh, melihat misi keadilan sosial dan kemandirian masyarakat dalam penataan Kampung Akuarium yang ingin disampaikan oleh Anies Baswedan. Bagi saya sendiri, kampung ini adalah misi tentang apa yang dipelajari di buku-buku tentang keadilan sosial dan masyarakat mandiri, melihat dari dekat bagaimana para penggerak mewujudkan mimpi. Perjuangan masyarakat jadi sajian utama. Memang, kebijakan Anies Baswedan kerap menimbulkan kontroversi bagi orang-orang yang tidak paham dan juga membenci Anies Baswedan karena menjadi pendukung Ahok pada Pilgub 2017 yang lalu. Kebijakan Anies Baswedan yang tegas memberlakukan PSBB telah memunculkan ria, pro dan kontra di kalangan masyarakat. Apa yang dilakukan Anies dalam kepemimpinannya sudah cukup bagus dan mumpuni. Hanya saja,
Dengan adanya kritik yang konstruktif akan menambah bagus kualitas kepemimpinan dari mantan Mendikbud itu. Memang Gubernur DKI Jakarta telah diakui membuktikan terutama dalam melayani masyarakatnya dengan sungguh-sungguh. Jakarta itu mengatakan banyak tuduhan yang diberikan kepada Anies Baswedan tidak jelas indikatornya dan tidak berdasar pada data dan fakta yang jelas. Padahal Anies Baswedan telah melakukan banyak untuk Jakarta dan juga diberikan penghargaan dari dalam negeri dan luar negeri. Langkah sigap dan pemberani dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan pandemi COVID-19 saat normalitas baru diberlakukan patut diacungi jempol. Anies turun langsung menginstruksikan ke petugas kesehatan dan seluruh jajarannya untuk segera mengecek kesehatan seluruh masyarakat Jakarta. Disinilah kehebatannya Anies Baswedan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya guna mengetahui kondisi kesehatan seluruh masyarakatnya. Apakah nantinya ada atau tidak warganya yang terindikasi COVID-19. Selain itu, gaya kepemimpinan Anies Baswedan santun dan agamis dan tidak banyak diekspos untuk pencitraan. Gaya bicara sang gubernur juga sangat berkelas, tidak marah-marah dan menunjukkan karakter penyabar dan pemikir sejati. Di sini dapat dilihat seorang pemimpin yang punya bobot, bebet dan bibit yang telah diturunkan oleh ketokohan bapak bernama Baswedan, seorang pejuang nasional. Pelayanan publik di ibu kota sejauh ini juga bagus, karena alasannya Gubernur DKI Jakarta telah membuat keseimbangan. Ibu kota kadang-kadang sedikit ada perbedaannya dengan ibu kota negara. Gubernur Anies Baswedan bisa mengimbangi dalam tata administrasi pelayanan publiknya antara kebutuhan negara dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Dalam pelayanan publik seperti KTP, KK, akte dan lainnya telah dilakukan satu pintu dengan jemput bola. Artinya masyarakat langsung didatangi petugas kelurahan ke rumahnya masing-masing, sehingga tidak dipersulit. Sedangkan masalah klasik, yakni banjir, telah menjadi persoalan klasik. Siapapun gubernurnya pasti mengalami persoalan yang sama, yaitu banjir. Jadi, memang perlu kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat juga ikut proaktif mencegah banjir. Di sini prinsipnya adalah kesadaran individu masing-masing warga, tidak melulu menyalahkan pemimpinnya. Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan langsung, datangi kantor kelurahan terdekat, bekerja di bawah koordinasi para lurah, membantu untuk menyelamatkan warga. Siapkan evakuasi warga terdampak. Pastikan tempat-tempat pengungsian segera siap. Seluruh kantor pemerintahan, sekolah harus siap menjadi tempat pengungsian. Siapkan dapur umum, siapkan pos kesehatan, dan pastikan semua tenaga kesehatan siap. Obat-obatan, makanan siap saji, air minum, alas tidur, toilet umum, dan semua kebutuhan dasar lainnya supaya segera dalam posisi siap.